Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Ibu Yovita Dwi Anggraini pada mata pelajaran Administrasi Pajak. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perhitungan PPN dan PPNBM. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, untuk materi ini kita akan membahas mengenai materi PPN terlebih dahulu. Dan minggu depan kita akan mempelajari bagaimana proses perhitungan PPN serta kita akan mempelajari mengenai PPNBM. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik dapat menghitung PPN secara mandiri. Apa itu PPN? Bagaimana cara menghitungnya? Serta apa saja yang perlu diperhatikan dalam perhitungan PPN? Mari kita pelajari materi mengenai PPN ini secara bersama-sama. Pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen. Anak-anak, PPN ini termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pembayarannya bisa dibayarkan atau disetor oleh pihak lain. Istilah dalam PPN yang perlu untuk Anda pahami. Nah, istilah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ada beberapa hal yang patut untuk dipahami berkaitan dengan istilah PPN. Nah, untuk materi ini itu saya ambil pada buku paket perpajakan pada halaman 182. Apa saja istilahnya? Yaitu ada daerah pabean, barang kena pajak, jasa kena pajak, impor, ekspor, pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, harga jual, nilai impor, pajak masukan, serta pajak keluaran. Masih banyak istilah lain yang terdapat pada istilah-istilah PPN yang bisa Anda baca pada buku paket halaman 182. Ini penting karena istilah ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan yang menimbulkan pajak pertambahan nilai. Subjek PPN dan objek PPN. Yang menjadi subjek dari PPN adalah pengusaha kena pajak. Subjeknya adalah pengusahanya. Siapa itu? Yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua adalah pengusaha bukan kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan itu bukan pengusaha kena pajak. Tetapi apabila pengusaha yang bukan kena pajak itu melakukan impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, pemanfaatan jasa kena pajak, maupun penyerahan barang kena pajak, maka yang bersangkutan tetap dikenakan PPN walaupun pengusahanya bukan pengusaha kena pajak. Yang menjadi objek dari PPN adalah satu, penyerahan barang atau penjualan, penyerahan jasa kena pajak atau penjualan jasa, pemanfaatan barang dan jasa atau pembelian barang dan jasa kena pajak. Yang keempat, impor, dan yang kelima adalah ekspor. Ini adalah objek dari PPN. Anak-anak, contoh barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Dalam hal ini, tidak semua barang itu boleh dikenai PPN. Ada beberapa barang dan jasa yang tidak boleh dikenai PPN. Misalnya, untuk barang yang tidak boleh dikenai PPN, ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Misalnya, barang hasil tambang yang langsung diambil dari sumbernya, itu tidak boleh dikenai PPN. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pokok, makanan atau minuman yang sudah disajikan di hotel, uang, emas batangan, dan surat berharga.
Keempat barang tersebut adalah barang yang tidak boleh dikenai PPN. Kemudian untuk jasa yang tidak boleh dikenai PPN, misalnya itu adalah jasa kesehatan, sosial, perbankan, keagamaan, pendidikan, dan lainnya, itu tidak boleh dikenai PPN. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku cetak halaman 184. Anak-anak, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPN. Di antaranya adalah tarifnya, kemudian dasar pengenaan atau DPP-nya, dan bagaimana cara menghitung PPN. Nah, ketiga komponen ini adalah komponen dalam menghitung besarnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Tarif PPN itu besarnya adalah 10% untuk setiap BKP dan JKP. Nah, tarif PPN 0% itu dikenakan atas ekspor. Tujuannya apa? Supaya kita masyarakat Indonesia bisa mengekspor barang-barang kita hingga ke pasar mancanegara, supaya kita bisa bersaing di sana. Maka dari itu besarnya PPN untuk ekspor adalah 0%. Yang kedua adalah DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, DPP untuk PPN ini terdiri dari harga jual apabila itu adalah barang kena pajak. Yang kedua adalah penggantian apabila itu adalah jasa kena pajak. Yang ketiga itu adalah nilai impor. Jadi, DPP dari PPN itu terdiri dari 1 harga jual, 2 penggantian, 3 nilai impor. Nilai impor ini diperoleh dari CIF ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya. CIF adalah singkatan dari Cost, Insurance, dan Freight atau biaya angkut. Nah, selanjutnya cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN itu dirumuskan dengan cara PPN kurang keluaran dikurang PPN masukan. Nah, untuk menghitung PPN keluaran itu diperoleh dari tarif pajak dikali dengan DPP pada saat menjual barang. Begitu juga dengan PPN masukan. Diperoleh dari besarnya tarif pajak dikalikan dengan DPP saat membeli barang. Baiklah anak-anak, inilah video singkat mengenai teori dalam proses perhitungan PPN. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung PPN berdasarkan contoh-contoh kasus yang ada. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you!